Cin. Bikin dulu ini Ji. Kita bikin dulu opening. Apa yang terlintas di pikiran maneh buat bikin opening yang bagus? Ada maksudnya bikin opening. Kita melangkah lagi hari ini Kemana? ke banyak. Kan aing teh punya slogannya langkah pasti senepina. Nah, aing teh pengen ada kata-kata langkah dan sanepina. Kita melangkah lagi hari ini. Oh, itu mah buat di gunung. Jadi kalau naik gunung kita langkah lagi hari ini, nanti dijawabnya sanepina. Tapi kalau buat dokumen kita buat yang ada kata ceritanya. Bercerita. Welcome back to Hello, WKW. Carita-carita ngalir gitu. Asik geli. Aing mau bikin slogan kayak gini asa geli. Enggak, maksudnya itu kan kenapa harus ada opening tag? Biar ini aja ya, biar ada ciri khasnya gini. Biar enak ya, nanti kan pas bikin video ada openingnya dulu sebelum kita teh mau ngomongin apa gitu. Dokumen cerita dokumen cerita. Ih, motor mana mulusnya? Tinggal ieu hukumnya yang beli kapan? Maksudnya kan yang dikomplitan yang juga zaman dulu deh. Betul mah zaman nanti motor jadwal teh Astrea, Vespa, terus nanti Legend, GW, Supra Bapak mah. Ya. Setik kah? Oh, si Upi sama si Pandi bagus. Apaan? Ininya openingnya. Apaan? Yang sip malam. Kalian lembur, kita juga. Nah, kita apa nih? Ini kan nanti judul videonya pasti dokumen. Terus kita bercerita ngalir ngidul. Nah, apa nih yang baik? Bercerita. Belum mah. Nanti aja lah. Inilah. Sekarang mah kita pakai dulu ngobrol-ngobrol untuk dokumen. Gayanya nanti bapak-bapak. Buat thumbnail gini. Nah, jadi kita baru opening nih. Barusan kan udah opening. Ngobrol-ngobrol untuk dokumen. Nah, Bisa. Itu bisa. Itu keren itu. Oke. Asli itu keren. Oke. Nah, jadi
sekarang kita akan bikin lagi dokumen ketiga. Setelah dokumen pertama yaitu kita buat ininya, dokumen kedua kita membahas tentang hubungan tentang hubungan kita. Nah, di dokumen ketiga ini kita belum punya judul, guys. Belum punya obrolan yang pasti. Belum ada arah yang akan menunjukkan obrolan kita kemana. Cuman faktanya adalah salah satu teman kita akan pulang. Oh ya, Salah satu teman kita yang lagi pelatihan akan pulang besok. iya. Kita Besok. akan menyambutnya dengan meriah karena dia berpangkat Letna dapur. Itu bagus loh itu, jabatan keren Keren. banget Mas. Nah, jadi kita besok akan menyambutnya itu. Aing bakal ngejemput dia, terus mau Aing bawa naik gunung. Betul. Kita akan menyuruh dia untuk memasak nanti di sana ya. Kita akan langsung naik gunung. Jadi orangnya adalah orang yang selalu menemanin Aing buat naik gunung. Selain dia, ceklah video-video Aing di sebelumnya yang di gunung-gunung lain ada dia. Dan nanti untuk gunung berikutnya sama kayak yang kemarin, gunung yang pernah Aing daki juga dengan jalur yang berbeda kali ini. Karena jalur yang dulu Aing dan kawan-kawan tempuh adalah jalur ilegal, ternyata tidak diperbolehkan. Jadi jangan ditiru. Itu kalau nggak salah video ketiga lah, 3 Yang ke atau gunung 4, yang itu yang Arjasari. ah, Nah, sekarang besok Aing mau bikin ke gunung yang emang resmi, jalur resminya, dan treknya juga lumayan menantang. itu pernah masuk YouTube kok gitu. Ya. Nah, sekarang Aing mau nanya ke Mane. Sekarang kita mau ngobrolin apa? Menurut Mane? Kemarin kan full nih hubungan. Nah, sekarang mau tentang apa? Karena Aing tuh selalu resah dengan pekerjaan Aing. Oh, ya. Aing selalu resah nanti gini kan, gimana ya? Ya kita tahulah pekerjaan honor itu seperti apa. Ya. Dengan sekarang potongan sampai 25 ya? 20%. 20 ya. Dan yang turunnya itu hanya 17%, guys. Tapi nanti ini di-cut ya. Enggak maksudnya gini. dulu Aing nggak pernah kepikiran buat masuk dunia pendidikan ya. Dulu kan Aing pernah ke konveksi, ke pabrik gitu. Terus tiba-tiba lamanya di sini enggak sebenarnya rezeki nggak disangka-sangka juga, maksudnya kalau dibilang santai enggak juga gitu ya. Kalau dibilang santai ya ada santainya gitu. Tapi maksudnya Aing selalu resah nanti gini. Kita teh job kita teh selalu gini. Kan contoh deh, guru nih, misal guru di kelas kita teh gitu. Karena kita masih muda, latih dong itu gitu. Buat ini dong gitu. Kamu jadi dokumentasi ya gitu. Maksudnya gini, ya it's okay, kami bisa kok gitu. Cuman maksudnya realistis aja lah gitu. Kami itu butuh makan juga gitu. Ya tapi alhamdulillah untuk lingkungan saya sendiri sih lumayan nyaman ya. Terutama ya pada guru-gurunya yang memang sangat welcome dan ya sangat toleran lah gitu. Karena emang benar akhir-akhir ini lagi banyak keluhan tentang honorer. Cuman cukup bingung lah untuk menanggapi ini, karena untuk kita yang terjun langsung di dalam sistemnya agak riskan ya untuk agak membicarakan riskan. Yang pertama, yang kedua emang kita mau memulai dari mana gitu dengan keluhan kita. Karena ya saat kita mengeluh pun bukan tidak dengar, tapi memang siklus ini sudah terjadi dari masa lalu gitu. Ya emang dari dulunya seperti itu. Jadi hal-hal yang
kadang kita anggap sudah biasa itu banyak orang yang menganggap budaya, padahal itu adalah hal yang jelek. Kalau kata teman aing, jangan pernah bilang hal jelek itu adalah budaya. Salah satunya adalah korupsi. Jangan pernah bilang bahwasanya korupsi itu adalah budaya di Indonesia. Tapi itu adalah hal yang kurang baik lah. Budaya itu adalah selalu melekat dengan hal-hal yang baik, kebiasaan masyarakat yang baik, itu adalah budaya. Budaya yang dilestarikan. Jadi ya, untuk kita yang bekerja di bawah naungan tangan orang lain dan pemerintahan, ya kita nikmatin aja, karena kita kerja untuk benar-benar dituntut untuk kerja ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini adalah hal yang paling penting menurut aing. Tempat ternyaman adalah sekolah. Sedewasa apapun Anda, tempat ternyaman adalah sekolah. Sejauh apapun Anda melangkah, Anda akan tetap kangen dengan sekolah. Makanya saya mau tinggal aja di sekolah. Itu adalah salah satu alasan aing kenapa aing kembali lagi ke sekolah. Karena waktu aing di sekolah itu menurut aing masih kurang. Aing masih kurang menikmati nikmatnya sekolah. Mungkin dulu aing sebagai pelajar, tapi sekarang aing yang mengajar. Iya, bahkan gini, kayak gak nyangka aja gitu. Lagi ini gini, lagi rapat misalnya satu kecamatan gitu rapat, terus tiba-tiba ketemu guru SD dulu. Jadi rekan kerja dong gitu, kayak pak gitu. Kayak canggung gimana gitu. Itu lucu sih, maksudnya dulu diajar sama ini, sekarang saya mengikuti jejak beliau gitu, kayak betul. Cuman ada setujunya juga dengan peraturan pemerintahan sekarang. Yang mana? Yang dimana guru itu wajib S1. Oh iya. Jadi pemerintahan itu menyortir seorang guru agar dia memiliki talenta yang pas dan cocok di bidangnya. Seperti itu. Cuman dampak lainnya adalah kepada kami. Bukan berarti kami tidak berkompeten, tapi kami juga mungkin kurang ya, karena tidak ada yang sempurna. Tapi setidaknya kita pernah ada basic. Salah satunya di kepramukaan, di kepemimpinan. Jadi yang banyak orang nggak tahu adalah kepramukaan itu adalah sistem paling dasar menjadi seorang guru. Kita dilatih untuk bisa public speaking, terus mengarahkan orang, terus bisa membuat permainan. Itu adalah hal-hal yang selalu diajarkan di sekolah. Dan dari hal itu kita bisa menerapkannya gitu kepada anak-anak. Seperti itu. Cuman kalau untuk ngobrolin finansial, itu adalah hal yang sangat berat. Cukup berat lah. Mungkin banyak orang nih yang salah mindset dari orang-orang adalah mana mah masih muda, masih banyak jalan, masih panjang lengkah. Enggak gitu konsepnya. Aing yang umur segini kadang udah kepikiran pengen nikah, pengen punya rumah, pengen ya banyak lah keinginan aing, tapi kalau aing stuck di sini, kapan itu tercapainya gitu? Akan sulit gitu. Kadang aing juga belakang ini kepikiran keluar nggak ya? Gitu. Nyari kerja yang lebih cocok nggak ya, yang lebih menghasilkan nggak ya? Tapi untuk seorang diri aing yang udah menginjak 4 tahun lah di sekolah, gak segampang itu. Salah satunya adalah tempat kerja itu harus membuat kita nyaman, meskipun gaji gak seberapa. Itu adalah hal mendasar kenapa aing tetap berada di sekolah. Itu sebenarnya hukum alam dalam pekerjaan gak sih? Maksudnya gini, kayak lu mau gaji gede ya silahkan, lu gaji gede, atasan baik, tapi lingkungan nggak nyaman, ya itu resiko gitu. Kadang kan seperti itu, lu lingkungan nyaman, atasan baik, tapi gaji lu gitu kan, kadang gitu. Lingkungan aman, gaji aman, tapi atasan lu kan kadang gitu. Ya maksudnya itu seperti hukum alam yang kayak dalam sebuah pekerjaan tuh ya pasti ada risikonya lah gitu. Kadang mana mah baru kepikiran, aing mah dari dulu juga udah kepikiran,
kayaknya nggak cocok deh aing mah di sini gitu. Maksudnya aing kan baru apa ya, belum kuliah gitu, mau tapi enggak juga gitu. Maksudnya teh mau sampai kapan gitu. Dan Ya, tapi yang menjadi timbal balik kenapa kita tetap di sini karena yang tadi kita ya, nyaman. nyaman. Pekerjaan kita melindungi kita untuk keluar dari sini gitu. Kadang Bukan berarti kita tidak ingin keluar dari zona nyaman, tapi zona nyaman selalu menyelamatkan kita gitu. Jadi dan saat kita berada hidup di dunia pendidikan itu adalah hal yang paling mengejutkan. Rezeki itu benar-benar nggak kemana. Definisi yang selalu dibicarakan oleh Tuhan bahwasanya rezeki nggak akan kemana. Kita selalu merasakannya gitu. ya, Rezeki itu selalu ada dari mana aja gitu. iya. Hal menariknya. Walaupun gaji segitu-gitu aja tapi job desk-nya yang nambah gitu, tapi kan kadang rezeki mah ada aja gitu ya. Iya kan? Maksudnya Cuma- ya apa aja lah cukup gitu. Terus yang aing suka dengan pekerjaan aing sekarang adalah karena aing masih bisa memiliki kebebasan diri aing. Setuju. Kayak aing masih bisa main, Setuju. aing masih bisa naik gunung. Itu adalah hobi-hobi aing yang nggak pernah bisa aing tinggalin. Iya, ada waktu libur yang dimana itu agak lumayan panjang lah gitu. Maksudnya Terus juga kan kalau ada orang nih, mana punya uang nggak ada. Ya tadinya aing mau pinjam, terus besoknya aing naik gunung katanya nggak punya uang. Ya emang nggak ada, tapi buat ke gunung mah ada, diada-adain aja. Karena ya aing nggak bisa ninggalin hobi aing gitu. Aing punya uang nih 30.000, aing masih bisa naik gunung gitu. ya Kayak gitu. pengalaman ya Mas. Kayaknya itu bukan cerita orang lain ya. Karena ya pada dasarnya cerita yang diangkat oleh diri sendiri tentang orang lain adalah cerita dirinya sendiri. Kayak gitu guys. Yes. Tapi kadang ini juga kepikiran buat cil. Kadang-kadang kalau misalkan lagi benar-benar bukan bosan sih, lebih ke apa ya namanya, Duh, ini kayak gue mau gini-gini aja nih gitu, mau sampai kapan gitu. Kadang kepikiran kayak gitu, terus gue bilang kayaknya keluar aja deh. Aing pernah waktu itu pas baru 1,5 tahun kalau nggak salah di sini. 1,5 tahun di sini. Aing udah buat lamaran, sampai udah buat lamaran, udah tinggal berangkat terus ngelamar gitu. Ke Mixu. Bukan, adalah pabrik gitu. Terus pabrik. maksudnya kan, kayaknya untuk masalah finansial, yang tadi maksudnya kita tuh di umur segini, maksudnya teh kadang alhamdulillah ada dulu guys. Bukan salawat. Ada. Oh iya. Jadi cukup sekian video kali ini dulu ya. Kita lanjut di dokumen 4. Karena waktunya yang cukup mepet. Intinya kita ngobrolin tentang pekerjaan kita sehari-hari. Dan bye-bye di apa tadi openingnya? Obrolan-obrolan untuk di obrolan-obrolan untuk dokumen.